Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Di antara gemuruh tribun, desakan publik, dan sejarah megah, Brazil memasuki era baru. Harapan dan kecemasan bertaut rapat menyelimuti negeri sepak bola terbesar di dunia ini. Setelah bertahun-tahun gagal menaklukkan dunia, Selecao ambil langkah tak biasa. Mereka menyerahkan tongkat komando kepada pria asing, bukan anak tanah Samba. Carlo Ancelotti, pelatih asal Italia dengan reputasi luar biasa di Eropa, akan resmi memimpin timnas Brazil mulai 26 Mei mendatang. Ia menggantikan Dorival yang dipecat usai kalah telak dari Argentina, yaitu skor memalukan 1-4 jadi akhir tragis kepemimpinan sang pelatih lokal. Ini bukan sekedar pergantian nama, tapi momen bersejarah sepanjang perjalanan Brazil. Untuk pertama kalinya pelatih asing akan memimpin Brazil di Piala Dunia. Tentu saja, keputusan ini langsung disorot dan diragukan banyak pihak. Namun jika kita lihat lebih dalam, ini bisa jadi keputusan cerdas. Si BF mengambil langkah berani demi menyelamatkan identitas dan prestasi Selecao. Dalam pembahasan kali ini, mengapa Carlo Ancelotti adalah sosok yang tepat memimpin Brazil kembali ke puncak dunia, dan mengapa dia bisa menutup karirnya dengan trofi yang paling sakral, Piala Dunia, satu-satunya trofi yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Yang pertama, pengalaman dan reputasi yang tak tertandingi. Ancelotti adalah raja dari 5 liga top Eropa. Carlo Ancelotti bukan sekedar pelatih sukses, satu-satunya manajer yang pernah juara di 5 liga top Eropa: Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, dan La Liga. Tidak ada pelatih lain yang mendekati pencapaian selengkap dan seluas ini. Keunggulannya bukan hanya soal trofi, tapi kemampuan adaptasi lintas budaya sepak bola. Di Inggris, ia ubah Chelsea jadi mesin ofensif mematikan penuh variasi serangan. Di Perancis, ia membangun pondasi awal kejayaan PSG yang kini dikenal dunia. Di Jerman, ia kelola Bayern Munchen dengan profesionalisme tinggi dan stabilitas tim. Di Italia dan Spanyol, ia menorehkan sejarah abadi bersama AC Milan dan Real Madrid. Ketika bicara sepak bola internasional, fleksibilitas dan adaptasi jadi kunci utama. Pelatih yang hanya paham satu kultur akan kesulitan di Piala Dunia. Atmosfer turnamen besar menuntut pemahaman taktik, mental, dan psikologi berlapis. Dan dalam hal ini, pengalaman lintas negara Ancelotti adalah senjata besar Brazil dan mengelola ego bintang-bintang dunia. Brazil tak pernah kekurangan talenta, tapi sering tumbang karena masalah non-teknis. Bukan taktik yang gagal, melainkan ego, tekanan publik, dan suasana ruang ganti. Inilah medan di mana Ancelotti paling bersinar sebagai manajer modern sejati. Ini bukan cuma pelatih taktis, tapi juga memanajerkan dengan keahlian luar biasa. Ia pernah tangani Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kakak, semua pemain besar. Dan hebatnya semua itu tanpa konflik besar, tanpa drama panjang yang merusak tim. Dalam bukunya Quiet Leadership, Ancelotti menekankan pentingnya mendengarkan, bukan memerintah. Ia memperlakukan pemain sebagai manusia, bukan sekedar pion di papan strategi. Kepemimpinannya yang tenang dan bersahaja cocok untuk ruang ganti Brazil sekarang. Penuh tekanan publik, ekspektasi sejarah, dan kerentanan psikologi saat turnamen besar dimulai. Di bawah Ancelotti, pemain akan merasa dilindungi, bukan dimusuhi, dan itu bisa menjadi pembeda yang menentukan antara pulang cepat atau juara dunia. Yang kedua, fleksibilitas taktik dan gaya bermain modern. Dari Catenaccio hingga gegenpressing, Ancelotti bisa semuanya. Satu hal yang membedakan Ancelotti dari pelatih lainnya adalah fleksibilitas taktiknya. Ia tidak terjebak dalam filosofi kaku seperti tiki taka atau gegenpressing. Ancelotti dikenal sebagai pelatih pragmatis elegan dengan pemahaman strategis tinggi. Ia tahu kapan harus nyerang, kapan bertahan, dan kapan bermain transisi. Di Real Madrid, ia pernah pakai 4-3-3 cepat bersama Vinicius Junior dan Rodrigo. Di AC Milan, ia memainkan 4-1-2-1-2 berlian yang fokus pada peran Pirlo. Saat di Chelsea, ia dorong permainan vertikal dengan striker kuat seperti Drogba. Carlo Ancelotti mampu menyesuaikan diri dengan komposisi dan potensi tim. Brazil kini punya kekuatan di winger cepat dan gelandang kreatif berbakat dengan Vinicius Junior, Rodrigo, Bruno Gimenez, Lucas Paqueta hingga Endrick. Opsi sangat melimpah. Formasi klasik 4-2-3-1 bisa dimodifikasi jadi 4-3-3 modern yang dinamis, cepat, fleksibel, efisien sesuai standar sepak bola kontemporer dan level internasional. Tidak terpaku pada pemain bintang.
Banyak pelatih terlalu bergantung pada satu bintang utama dan strategi mereka, tapi Ancelotti justru membangun tim berdasarkan harmoni dan kebutuhan kolektif. Saat di Real Madrid, ia berani mencadangkan bintang demi keseimbangan permainan. Ia juga tak ragu memberi peluang pemain muda untuk tumbuh dan berkembang. Brazil butuh pendekatan seperti ini. Neymar mungkin tak lagi jadi pusat permainan seperti di masa lalu. Generasi baru seperti Endrick dan Joao Gomez butuh kepercayaan sejak awal. Sementara pemain senior seperti Marquinhos tetap punya peran moral. Ancelotti bisa menjembati generasi muda dan tua dalam satu sistem harmonis. Dan ini yang membuatnya ideal sebagai pemimpin Brazil menuju kejayaan baru. Dan yang terakhir, hubungan personal yang kuat dengan pemain Brazil. Salah satu keuntungan terbesar dari penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Brazil adalah fakta bahwa dia sudah melatih tulang punggung generasi emas yang baru, yaitu Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militao adalah murid langsung dari sang maestro. Di bawah Ancelotti, mereka bukan cuma berkembang, mereka bersinar luar biasa. Vinicius yang dulu sering diledek karena finishingnya, kini jadi winger top dunia. Rodrigo serba bisa, sayap kanan bisa, main tengah juga oke. Militao dari cadangan biasa jadi bek nomor 1 Madrid sebelum cedera menepi. Endrick memang belum sempat merasakan langsung tangan dingin Don Carlo, tapi dia sudah masuk ke lingkungan kompetitif yang Carlo bentuk di Madrid. Chemistry mereka sudah jadi sejak lama. Brazil tinggal memetik hasil akhirnya. Tapi sepak bola bukan sekedar soal taktik dan skema formasi. Pelatih terbaik dunia adalah mereka yang bisa memahami manusia. Ancelotti bukan hanya pelatih, dia mentor, dia ayah, dia sahabat. Dalam tekanan luar biasa besar di timnas Brazil, ini bukan hal yang sepele. Pemain-pemain muda yang akan diserang di media, dicaci, dibanding-bandingkan, tapi mereka tahu di pinggir lapangan ada yang percaya pada mereka. Dan seringkali rasa dipercaya itu cukup untuk mengubah segalanya. Brazil bukan negara biasa dalam urusan sepak bola. Ini wilayah suci. Media di sana kejam, penonton tidak sabar, dan kekalahan bisa jadi kiamat. Sebagai pelatih asing pertama di Piala Dunia, Carlo Ancelotti pasti jadi sasaran empuk. Tapi kalau ada satu orang yang tidak akan goyah sedikit pun, itu Carlo Ancelotti. Dia sudah terlalu sering menghadapi badai. Tenang, sabar, dan tak pernah terpancing omongan wartawan. Ia tahu dalam badai, yang tenang adalah yang tetap berdiri. Tantangan terakhir bukan dari lawan di lapangan, tapi dari birokrasi di dalam Federasi Sepak Bola Brazil itu sendiri. Banyak pelatih sebelumnya yang mengeluh soal intervensi, tekanan, bahkan pengaruh politik. Carlo harus hati-hati, harus tetap bebas milih pemain tanpa tekanan dari luar. Kalau dia bisa melewati jebakan-jebakan ini, maka Brazil benar-benar punya peluang kembali menguasai dunia. Misi terakhir seorang maestro, Carlo Ancelotti sudah meraih segalanya di level klub sepak bola dunia. Liga Champion, Liga Top Eropa, Piala Domestik, hingga penghargaan individual prestisius. Hanya satu trofi yang belum sempat dia genggam, yaitu Piala Dunia. Dan kini Brazil memberinya peluang untuk mewujudkan impian terakhir itu. Bukan sekedar mengejar prestasi pribadi atau catatan sejarah individu. Ini adalah momen bersatunya dua kekuatan besar dalam dunia sepak bola. Kejeniusannya sebagai pelatih dan warisan abadi Brazil sebagai raja dunia. Jika sukses, Ancelotti akan melampaui status pelatih hebat, jadi legenda Selecao. 3 alasan utama mendukung optimisme besar untuk perjalanan Ancelotti bersama Brazil: pengalaman lintas negara yang luar biasa, fleksibilitas taktik dalam sistem, dan hubungan personal yang kuat dengan pemain muda dan masa depan Brazil. Ancelotti bukan hanya opsi terbaik untuk Brazil di Piala Dunia mendatang. Ia bisa jadi satu-satunya pelatih yang mampu menyatukan 3 hal ini: impian, kenyataan, dan sejarah. Jadi kisah ebek menuju juara dunia 2026.